Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pola-pola hereditaritas. Sebelum kami menjelaskan tentang pola-pola hereditaritas, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Saya Vila Mutia sebagai moderator. Di samping saya bernama Nurisa Desari, dan di sampingnya lagi bernama, saya Zalfa Salsabila, dan di samping Salsabila bernama. saya Yana Asmita. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Zalfa Salsabila. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pola-pola hereditas. Jadi, hereditas itu adalah penurunan atau pewarisan sifat dari suatu induk kepada keturunannya dan dari orang tua kepada anaknya. Nah, dalam mempelajari pola-pola hereditas itu terdapat beberapa istilah. Yang pertama itu ada parental. Parental itu adalah induk, terus ada filial. Filial itu adalah keturunan, terus ada gen. Gen itu adalah faktor pembawa sifat. Terus ada gamet. Gamet itu adalah sel kelamin jantan dan betina. Nah, istilah-istilah yang lainnya bisa kalian baca sendiri di buku cetak biologi. Selanjutnya ada hukum pewarisan sifat. Di hukum pewarisan sifat itu terdapat dua hukum. Yang pertama hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 itu disebut juga dengan asortasi bebas. Kenapa? Karena pada hukum ini gen di dalam alel akan mengalami pemisahan atau asortasi secara bebas dalam pembuatan gamet. Terus ada T-cross, B-cross atau penyilangan resiprok. Jadi T-cross itu adalah perkawinan antara individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip resesif. Dan yang kedua ada B-cross. B-cross itu adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik dari induk homozigot dominan maupun resesif. Jadi yang ketiga itu ada penyilangan resiprok. Penyilangan resiprok adalah persilangan yang berkelakuan dari yang dilakukan semula, di mana pada jantan dan betina dipertukarkan. Menghitung jumlah macam gamet dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2N. Menghitung genotip dan fenotip hasil keturunan menggunakan diagram anak garpu. Menentukan genotip induk dapat ditentukan dengan langkah sebagai berikut. B. Interaksi genetik. Interaksi genetik adalah interaksi antara dua pasang gen nonalelik atau lebih yang menimbulkan fenotip dengan rasio yang menyimpang secara semu terhadap hukum Mendel. Beberapa peristiwa akibat interaksi antara lain atafi penyimpangan semu hukum Mendel merupakan suatu persilangan yang menghasilkan rasio fenotip berbeda dengan masih berdasarkan pola di hibra hukum Mendel. A. Interaksi antara leh. Interaksi antara leh juga menunjukkan kodominsi tidak sempurna, alel, gendel, dan letal. B. Interaksi genetik. Interaksi genetik adalah interaksi antara dua pasang gen nonalelik atau lebih yang menimbulkan fenotip dengan rasio yang menyimpan secara semu terhadap hukum Mendel. Beberapa peristiwa akibat interaksi antara antasme, ekspitasis, hipetosis, polimeri, kriptomeri,
komplementer. B. Interaksi genetik. Interaksi genetik adalah interaksi antara dua pasang genoma lelik atau lebih yang menimbulkan fenotipe dengan rasio yang menyimpang secara semu terhadap hukum Mendel. Beberapa peristiwa akibat interaksi antara atavisme, ekspitasis, hipetosis, polieri, Tautan, pindah silang, dan gagal berpisah. Tautan adalah peristiwa dua gen atau lebih terletak pada kromosom sama tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Tautan dapat terjadi pada kromosom tubuh disebut tautan autosomal. Tautan yang terjadi pada kromosom seks disebut tautan seks. Pindah silang adalah bertukaran gen yang dalam suatu kromosom dengan gen terletak pada kromosom lainnya yang sehomolog maupun yang bukan sehomolog. Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat anafase meiosis 1 maupun meiosis 2. Penentuan jenis kelamin adalah salah satu sifat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berikutnya, jenis kelamin ditentukan oleh kromosom seks yang terdapat di seluruh sel tubuhnya. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, just a feeling that I want you behind because it's something that is so. You're from my mind, I guess it goes na na na.